wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, terutama adalah kewajiban kita. Jamaah yang dimanapun berada, mari kita selalu mengisi hari-hari kita dengan untuk melakukan hal kebaikan, terutama yaitu mencari ilmunya Allah, ridhonya Allah. Mudah-mudahan ini salah satu kebaikan yang kita lakukan untuk menambahkan keimanan, ketakwaan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan sarana untuk memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Jamaah yang dimanapun berada, mari kita membaca tafsir Yasin Hamami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang manfaat, barokah fi dunya wal akhirah. Sebelum kita membaca tafsir Yasin Hamami karangan Syekh Hamami Zadah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat fi dunya wal akhirah, amin. Mari kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada mu'alif pengarang kitab. Allahumma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu tafsir Yasin karangan Syekh Hamami Zadah. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yasin wal Qur'ani, demi Al-Quran, Al-Hakimi, yang penuh dengan hikmah, yang penuh bijaksana. Innaka, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laminal mursalina, sesungguhnya sebagian dari para utusan. Innaka laminal mursalina, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagian dari para utusan. Hadhihi suratu makkiyatun, surat Yasin yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Wasababu nuzuliha annal kufar, sebab diturunkannya surat Yasin, annal kufar qalu, mereka orang kafir berkata, ya, sebab diturunkannya surat Yasin, mereka orang kafir berkata, ya, dari ayat yang pertama, Yasin wal Qur'anil hakim, Al-Quran yaitu penuh dengan hikmah, bijaksana. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah sebagian dari para utusan. Nah, kemudian surat Yasin ini diturunkan di kota Mekah. Sebabnya apa diturunkan surat Yasin? Mereka orang-orang kafir Mekah berkata, Inna Muhammadan laisa bin nabiyyin wala mursilin. Mereka orang kafir Mekah mengatakan Nabi Muhammad itu bukan nabi, Nabi Muhammad itu bukan utusan. Nah, itulah mereka orang-orang kafir berkata,
bahwasanya Nabi Muhammad bukan nabi dan bukan utusan. Bal huwa yatimu Abi Thalibin wa ma dhahaba ila maktabi wa ma ta'allama al-ilma minal muallimi. Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad itu adalah anak yatimnya Abi Thalib, karena beliau diasuh oleh pamannya. Setelah beliau diasuh oleh kakeknya, setelah kakeknya beliau wafat meninggal, maka beliau pun diasuh oleh pamannya. Sehingga mereka orang kafir Mekah mengatakan Nabi Muhammad yaitu anak yatimnya Abi Thalib. Wa madzhaba, dan orang kafir mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah pergi belajar, ya, tidak pernah pergi ke sekolah. Wa ma ta'allama ilma minal muallimi, dan tidak pernah belajar kepada guru. Fa kaifa yasiru nabiyina, bagaimana ia menjadi seorang nabi? Itulah perkataan orang kafir yang mereka mengingkari dengan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad, sehingga diturunkanlah surat Yasin ini. Mereka mengingkari dengan kenabian, mereka mengingkari dengan kerasulan, sehingga mereka mengatakan inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursilin. Nabi Muhammad itu bukan nabi, Nabi Muhammad itu bukan rasul. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan anak yatimnya paman Abi Thalib. Inilah mereka ucapan-ucapan atau perkataan orang-orang kafir kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mengatakan lagi orang kafir, bagaimana ia akan menjadi nabi? Tidak pernah belajar, tidak pernah berguru kepada guru. Bagaimana ia menjadi seorang nabi? Fakana al-kufar musyrina fi inkarihim, maka orang kafir pun bersikokoh dengan keingkaran mereka, yaitu keingkaran mereka dengan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang namanya orang kalau tidak beriman, 100 perkataan, 1000 perkataan pun, kalau hatinya sudah tidak menerima dengan ketetapan kebenaran, maka pun ia tetap saja bersikokoh dengan keingkaran mereka, yaitu orang-orang kafir. Tetap saja mereka mengingkari, musirrina fi inkarihim, dengan kekokohan mereka, tetap saja dengan keingkaran kepada Nabi Muhammad SAW. Faradallahu ta'ala qawla kufari, maka Allah menolak perkataan orang-orang kafir. Allah menolak keingkaran mereka, yaitu perkataan orang kafir. Wa anzala hadhihi surata, sehingga Allah menurunkan surat ini, ya, surat Yasin. Karena apa? Mereka tidak mau mengingkari, maka Allah menolak perkataan orang-orang kafir dengan menurunkan surat Yasin ini. Wa syahida bidzatihi jalili ala risalati wa nubuwatihi, dan Allah menyaksikan dengan zatnya yang mulia atas kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Yaitu Allah menolak perkataan mereka orang kafir, dan Allah menyaksikan dengan zatnya yang mulia, yang agung, yang luhur, dengan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka Allah pun berkata, ya Muhammadu in ankara al-kuffaru risalata fala taghtama bidzalika. Wahai Muhammad, in ankara al-kuffar, mereka orang-orang kafir bersikokoh dengan keingkaran mereka, ya, ingkar dengan engkau dengan kerasulan kamu, fala taghtama dzalika, maka janganlah engkau susah, ya. Kata Allah menolak dengan keingkaran orang kafir, maka Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, in ankara, orang-orang kafir dengan ingkar dengan engkau dengan kerasulan, fala taghtama bidzalika, maka janganlah engkau susah. Anna asyhadu annaka laminal mursalina, saya menyaksikan sesungguhnya engkau adalah sebagian dari para utusan. Inilah jawaban Allah kepada mereka orang-orang kafir, dan
dan Allah Subhanahu wa taala beliau berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fala taltama dzalika," maka janganlah engkau susah dengan perkataan mereka orang kafir. Saya menyaksikan dengan kerasulanmu. Saya al-asyhadu, saya menyaksikan sesungguhnya engkau adalah sebagian dari para utusan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanat hadhihi suratu dalatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarama annaha surat qalbul Qur'an. Falamma kanat, maka surat ini, surat Yasin, menunjukkan dan menyaksikan atas kerasulan dan kenabian. Fala jarama annaha surat qalbul Qur'an. Qala alaihi salam, maka surat ini menjadikan jantung Al-Quran, ya, surat qalbul Quran, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin." Sesungguhnya atau setiap sesuatu mempunyai jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyra maratin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti halnya ia membaca Al-Quran sampai 10 kali. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, karena apa? Surat Yasin ini menunjukkan kesaksian atas kerasulan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya surat Yasin adalah surat jantungnya Al-Quran, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya sesuatu itu mempunyai jantung atau hati, dan jantungnya atau hatinya Al-Quran, yaitu surat Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyra maratin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya qira'atal Qur'ani asyra maratin, seperti halnya ia membaca ayat Al-Quran 10 kali. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah keutamaan. Kemudian ada musababnya kenapa surat Yasin diturunkan. Mereka adalah orang kafir, ingkar dengan kerasulan dan Nabi Muhammad. Di sisi lain, ayat surat Yasin adalah sebagai jantung Al-Quran atau hati Al-Quran, sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'an asyra maratin." Jamaah yang rahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, yaitu dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai orang yang beriman tentunya mengisi dengan hal kebaikan. Salah satunya adalah mempunyai amalan yang bisa menyelamatkan diri kita untuk di kelak yaumul qiyamah nanti. Inilah salah satu di antara keutamaan surat Yasin. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan fadilah-fadilah atau keutamaan surat Yasin yang akan datang nanti. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.